Sudah siap untuk beribadah semuanya? Sebelum kita beribadah, sebelum kita muji Tuhan, kita doa sama-sama dulu yuk. Ayo kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang sudah menghadirkan kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih kalau hari ini kami bisa beribadah ya Tuhan. Terima kasih kalau hari ini Engkau sudah bersama dengan kami. Sebentar kami mau memulai ibadah hari ini, Engkau yang jaga sertai kami dari awal sampai akhir. Buka hati kami, buka telinga kami, biarlah kami bisa menerima sesuatu yang baru. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu, kami siap untuk menyanyikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Semua siap memuji Tuhan? Kita mau puji Tuhan, kita mau menyanyikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, are you ready? Bisa tepuk tangan yuk semuanya. Langit bumi memuji Dia, gunung-gunung memuji Dia, pohon-pohon memuji Dia, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Sudah siap semuanya? Sudah ingat gerakannya ya? Kita mau nyanyikan sama-sama dari awal. Ayo kita benari bersama. Langit bumi memuji Dia, gunung-gunung memuji Dia, pohon-pohon memuji Dia, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Hahaha, haleluya, hihihihi, hidupku indah, ho 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 ho, hosana bagi Dia, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Hahaha, haleluya, hihihihi, hidupku indah, ho 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 ho, hosana bagi Dia, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Aku pun mau selalu memuji Tuhan. Yeay, haleluya. Masih semangat ya teman-teman semuanya? Kita mau jump. Jadi semua harus siap melompat, oke? Jalan di tempat ya semuanya dulu. Kita mau jump. Jadi kasih lompat kalian yang paling tinggi. Are you ready? Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus and give Him your heart. He is the light. He is the light.
teman-teman semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan satu lagu ini bersama-sama. Yuk, aku sangat senang. Let's go, let's go. Do not conform to the pattern of this world. Be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Do not conform to the pattern of this world. Be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. 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 Do not conform to the pattern of this world. Be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Yeay! Wah, Olive, jadi kemarin tuh aku jalan-jalan sama keluargaku. Kita keluar kota, kita nginep di hotel, kita main, kita berenang di sana. Sangat asyik. Kalau kamu liburan bagaimana nih, Olive? Kalau aku sih liburannya nggak pergi kemana-mana. Aku cuman makan sama keluarga, terus juga ketemu teman. Ya kita main sama teman. Jadi kita nggak keluar kota sih, tapi aku seneng banget, seru banget. Asik sih main sama teman. Gimana kalau sekarang kita main sama teman-teman yang ada di sini? Wah, boleh tuh. Aku sudah siapkan suatu games. Namanya adalah Fill in the Song. Jadi nanti akan ditampilkan lirik lagu dan ada bagian yang hilang. Nah tugas kita adalah melengkapi kira-kira lirik yang hilang itu apa ya? Wah gampang ini. Ya udah gimana kalau kita langsung mulai aja gamesnya nih, Olive? Oke, yuk kita coba mulai dari soal yang pertama. Setiap musim di hidupku, ini lagu yang mana ya? Kayaknya aku tahu deh. Dari GMS Live Kids pastinya. Bentar. Setiap musim di hidupku, kau tak pernah tinggalkanku. Selalu, titik. Apa ya? Selalu. Teman-teman ada yang tahu? Selalu. Bentar, aku dengerin suaranya teman-teman nih. Apa ya? Oh, aku tahu, katanya temaniku. Temaniku, oh ya, selalu temaniku. Wah, good job. Wah, masih gampang. Gimana kalau kita pindah ke soal nomor 2? Oke, next question. Ku mau berjalan bersamamu dengan seluruh berjalan imanku. Bersamamu, itu lagunya. Susah ya, aku sendiri juga nggak tahu lagunya. Seluruh imanku. Oh, Tuhan ku percaya. Apa ya? Tuhan ku percaya. Aduh, Olive ini susah banget. Aku nggak bisa main Ayo, gamesnya. pasti bisa. Teman-teman di rumah, aku yakin deh kalian semua tahu jawabannya. Oh iya, benar. Rencanamu. Jawabannya lagunya adalah gimana itu? Tuhan ku percaya rencanamu. Berserah penuh Yesus. Oh, aku tahu. Ini judul lagunya pasti Berserah Kepadamu dari GMS harus sering-sering Live. dengerin lagu GMS Live Kids ini. Iya. Oke, Wah, gimana kita next lanjut aja yuk? question. Oke. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena titik-titik Tuhan Yesus. Aku tahu judulnya. Judulnya ini Rindu. Gimana ya lagunya? Aku pikir dulu bentar. Oh ini nih. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Wah, betul sekali. Karena kasih-Mu. Wah, nice. Oke, kita lanjut aja nih. Next tambah question. susah ini. Sebab siapa takut
tak titik di dalam kasih, takkan ku takut. Banyak kata takutnya ya. Iya. Hmm. Oh, aku tahu. Gimana? Ini Kamu kok tahu judulnya- semua sih, Olive? Soalnya aku nggak tahu. suka dengerin albumnya Get Life Kids dong. Wah, keren. Sebab siapa takut Oh, tak sempurna di dalam kasih. takkan ku takut. Judulnya adalah Ulala. Tapi jawabannya berarti tak sempurna di dalam kasih. Oke. Oke. Next question. Masih Masih semangat semuanya? semangat dong. Wah. Nah yang ini semuanya pasti tahu Pasti tahu, sih. gimana? Ini lagu masih fresh di telinga kita pasti. Gimana kalau kita langsung nyanyiin bareng-bareng aja nih? Oke, langsung kita jawab ya, siap karena ini mudah banget nih. Oke, satu, dua, tiga. Langit bumi memuji dia, gunung-gunung memuji dia, pohon-pohon memuji dia, aku pun mau selalu memuji Tuhan. Nah, jawabannya berarti pohon-pohon memuji dia. Wow, good job everyone. Oke, Oke. next question. Oke. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku Tahu nggak ya kalian ya? Kau cukup bagiku. Ah, aku tahu ini. Ini akhirnya gini lagunya. Kau cukup bagiku. Benar kan? Tapi jawabannya apa, Kak? Ah, aku sih sering dengar di Girl Kids, tapi aku lupa ya. Ini, aku kasih clue ya. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku. Bentar, aku dengerin dulu kata-kata Apa nih? teman. Kau sebut Aku berharga. Wah, nice. Jawabannya adalah berharga. Kau sebut aku berharga. Apakah ada soal yang selanjutnya? Oke, itu katanya- semua soalnya. Ya, asik banget ya main sama teman-teman yang ada di sini. Ya, oh aku masih punya satu games lagi nih. Lihat ini, aku dapat bola basket dari papa. Yuk kita coba mainin yuk, kita passing-passing gitu ya. Aku nggak terlalu hebat loh tapi Oli. Oke, kita coba pelan-pelan deh. Oke. Satu. Wah, oke, bisa. Coba yang kedua ya, aku lempar. Oke. Wih, oke. Lagi, Wah, lagi. siap. Oke. Wah. Oke, agak kenceng ya. Aduh, berbahaya. Masih bisa? Oke, bisa. Aku Oke. juga mau lebih kencang nih. Wah, wait. Oke. Oke. Aduh. Aduh. Aduh, ini bola siapa ya? Pas ku pecah, rumahku jadi berantakan. Ini bola siapa ini? Oh, aku tahu. Kita pura-pura main aja supaya nggak ketahuan. Oke, kita main gunting batu kertas saja ya. Oke, 1, 2, 3. Ini bola bisa-bisa sampai ke rumah. Om, bagaimana ceritanya? Anak-anak, kalian tahu nggak ini bola siapa? Kita nggak tahu Om, kita lo baru aja main di sini. Jadi Iya. kita nggak lihat siapa yang lempar Om. Oh, jadi kalian tidak tahu ini bola siapa? Teman-teman, tahu tidak ini bola siapa? Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Oke. Jadi tidak ada yang tahu ya ini bola siapa? Awas ya, jika Om tahu siapa pemilik bola ini, akan Om hukum seberat-beratnya karena merusak dan membuat rumah Om berantakan. Awas kalau tidak tahu. Awas kalau sampai hari ini Om tidak tahu siapa pemilik bola ini. Bikin repot. Omnya serem banget ya. Aku kan udah bilang, Omnya itu sangat menakutkan. Aduh, Olive, Omnya marah. Tuh, gimana ini? Ya sih, tapi kalau tadi kita ngaku juga, aku takut banget. Omnya pasti hukum kita. Belum lagi kalau Mama tahu, nanti kita pasti dimarahin. Aduh, kalau Omnya sampai bilang ke Mama, pasti Mama marah sama kita. Aduh, nggak mau aku, Olive takut. Ya juga sih. Tapi gimana ya teman-teman? Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Gimana kalau kita tanya ke kakak Eagle Kids saja? Ya udah deh, setuju. Ya udah yuk, kita Oke. tanya.
menurut teman-teman gimana? Harusnya mereka jujur atau enggak? Nah, sebelum kita mendapatkan jawabannya nanti kita memuji Tuhan sama-sama. Tapi satu hal yang harus kita semua ingat, Tuhan itu selalu mengajarkan kita buat jadi seseorang yang jujur. Jadi ayo kita belajar menjadi seseorang yang jujur, kita belajar menjadi seseorang yang memuliakan nama Tuhan, yang membuat hati Tuhan senang. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan sama-sama, kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Ayo sama-sama kita kasih waktu kita untuk memuji Tuhan, untuk ngomong sama Tuhan, untuk bilang terima kasih Tuhan, I love you Jesus. Kayak kita lupa, aku lupa ngosat. Hatiku gak tenang, aku bagus. Aku ya megang nih. Gak apa, kadang dia apa sih? Oke. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Teman-teman yang sudah hafal liriknya, bisa tutup mata, taruh tangan kita di hati. Kita nyanyikan lagi dari awal yuk. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord.
buka hati kami Tuhan, sama-sama kami mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami, biar firman Tuhan ini akan tumbuh kuat di hati kami, dan kami didapati adalah menjadi anak-anak yang melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Siap, boleh sama-sama dengan kakak katakan, amin. Wow, hari ini kita kembali beribadah ya. Setelah kita melakukan aktivitas dari hari Senin, mungkin sampai Sabtu, tapi hari ini kita khususkan, kita mau benar-benar ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini, yuk kita sama-sama duduk dengan tenang, tanpa mengerjakan apapun, nggak sambil mainan, tapi kita mau ibadah dengan benar ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Jiing mau menyampaikan tentang sebuah karakter yang nggak asing buat kita. Kita semua adik-adik tahu semuanya. Yaitu JUJUR. Apa? Ya, jujur. Semua pada tahu kan ya? Tapi coba, jujur itu apa ya? Kak Jiing kasih cerita dulu. Pernah nggak ya kalian misalnya disuruh mama makan, tapi perutnya ini masih kenyang. Lalu kita bilang gini, enggak mah, aku sudah makan. Ups, padahal kita belum makan. Tapi mama tanya, ayo makan. Enggak, aku sudah makan mah. Nah, itu menurut kalian jujur atau tidak? Yes, bukan jujur. Atau kalau kita sebutnya bohong. Nah, ya kan? Nah, jujur itu apa lalu ya? Jujur itu adalah berkata yang tidak sebenarnya. Berkata yang tidak sebenarnya. Kira-kira Tuhan itu suka enggak ya? Kalau mama, papa aja enggak suka. Apalagi Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar sama-sama. Kenapa sih kok kita harus jujur? Kenapa Tuhan Yesus itu enggak suka kalau kita enggak jujur? Ya, coba lihat apa yang kakak bawa nih. Ya, ini gambar hati. Nah, di dalam hati ini ada sesuatu. Coba kita lihat ya. Ya, sudah ada yang bisa tebak? Ya, di dalam hati ini ada tulisan jujur. Nah, ternyata kenapa sih kok kita harus jujur? Karena yang pertama, Tuhan Yesus senang kalau kita berkata jujur. Jadi berkata jujur menyenangkan hati Tuhan. Kali lagi ya, berkata jujur menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan itu senang waktu kita berkata jujur. Kenapa? Karena waktu kita jujur, Tuhan melihat bahwa hati kita ini Tuhan mau kayak gitu loh. Maksudnya Tuhan itu dekat dengan anak-anak yang mau berkata jujur. Duh, masa sih Kak? Berarti kalau aku misalnya bohong sedikit gitu, Tuhan enggak mau dekat. Ayo kita baca sama-sama di kitab Amsal. Ini yang bilang bukan Kak Jiing. Tapi firman Tuhan mengatakan di kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ke-32 bagian B. Kita baca sama-sama ya. Amsal 3 ayat 32b. Bunyi firman Tuhan seperti ini. Tetapi dengan orang jujur, ianya itu huruf besar, berarti Tuhan bergaul erat. Berarti waktu kita jujur, Tuhan itu senang dekat dengan orang jujur. Nah, hari ini waktu kita dengar bahwa Tuhan itu senang. Apakah pertanyaannya, mau nggak kalian dekat dengan Tuhan? Wah,
Coba angkat tangannya siapa yang mau? Ya tentu semuanya mau dekat dengan Tuhan. Nah waktu kita mau dekat dengan Tuhan, ayo kita ambil keputusan hari ini. Aku mau menyenangkan hati Tuhan, aku mau jujur. Memang sulit jujur itu. Seperti tadi, drama tadi ya. Nggak mau ngaku, bilang geleng-geleng, nggak tahu. Siapa yang lempar bolanya? Nggak tahu. Tapi hari ini kita sudah dengar firman Tuhan ya. Aku mau memilih untuk berkata jujur, supaya hati Tuhan disenangkan. Nah, waktu kita berkata jujur, Tuhan dekat dengan kita. Sama-sama. Waktu kita berkata jujur, Tuhan dekat dengan kita. Kita baca lagi di kitab Matius. Ya, kita baca lagi di kitab Matius pasal yang ke-5 ayat ke-37. Sama-sama baca lagi ya. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau firman Tuhan tadi bilang Tuhan itu dekat dengan orang yang bibirnya berkata jujur. Lalu firman Tuhan juga bilang, kalau kamu bilang gak jujur berarti itu berasal dari, berasal dari si jahat. Dan hari ini kita gak mau loh dekat-dekat dengan si jahat. Karena sifatnya Tuhan Yesus itu jujur. So kita ini anak-anak Tuhan juga harus ikut dengan sifatnya Tuhan Yesus. Kita mencontoh sifatnya Tuhan Yesus yang suka berkata jujur. Nah kalau begitu Kak, aku mau ya hari ini mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, siapa yang mau? Yes. Nah, berkata jujur itu bukan saja tentang berkata sebenarnya, tapi juga kakak tambahi lagi. Kalau tadi kakak bilang berkata jujur itu apa sih? Berkata yang sebenarnya. Kakak tambahi ya, berkata jujur itu adalah berkata yang sebenarnya dan atau gitu ya, tidak melebih-lebihkan sebuah cerita. Jadi kalau ceritanya itu misalnya segini, tidak dibuat jadi segini, atau bahkan segini gitu ya. Tapi mengatakan yang sebenarnya, apa yang dilihat kayak gitu ya. Seperti kisah cerita Alkitab berikut ini. Ada 12 orang, mereka sama-sama melihat tapi reaksinya beda, responnya beda. Seperti apa? Kita dengarkan sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Bilangan 13 sampai 14, ke-12 pengintai. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum bangsa Israel memasukinya. Dan Musa mengutus 12 pengintai dari 12 suku Israel termasuk Yosua dan Kaleb bin Yefune di dalamnya. Pergilah dari sini ke tanah Negeb, dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Orang-orangnya kuat atau lemah, sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri itu, apakah baik atau buruk. Bagaimana tanahnya, gemuk atau kurus. Dan bawalah juga sedikit dari hasil negeri itu. Mulailah mereka mengintai tanah Kanaan dan melihat bahwa tanah itu sangat subur. Tapi mereka juga melihat ada orang-orang yang besar keturunan raksasa yang ada di tanah Kanaan. Wah, lihatlah betapa besar orang-orang yang mendiami negeri ini. Mereka seperti raksasa. Aku jadi takut. Tapi lihatlah juga hasil negeri mereka. Sangat besar-besar dan berlimpah. Anggurnya saja sebesar itu. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari mengintai membawa hasil bumi dari tanah Kanaan. Saking besarnya, setandan buah anggur harus mereka pikul berdua. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Setelah mengintai, mereka memberikan laporan kepada Musa dan juga kepada seluruh bangsa Israel. Kami sudah masuk ke negeri Kanaan, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya,
Dan inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu sangat besar. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya seperti raksasa. Dan kami ini seperti belalang. Kami tidak berani. Karena perkataan 10 pengintai itu membawa pengaruh yang buruk kepada seluruh bangsa Israel. Mereka semua menangis dengan suara nyaring dan bersungut-sungut kepada Musa. Lebih baik kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini daripada kami mati di tanah Kanaan. Lebih baik kami kembali ke Mesir. 10 pengintai menceritakan hal yang dilebih-lebihkan dan menakutkan, sehingga bangsa Israel menjadi takut. Tapi Kaleb dan Yosua mengucapkan kata-kata yang menenangkan bangsa Israel dengan mengatakan hal yang sebenarnya. Negeri Kanaan adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan marah kepada 10 pengintai dan seluruh bangsa Israel, sehingga mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan berkenan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka jujur mengatakan yang sebenarnya untuk menenangkan rakyat. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan ada 12 orang yang mengintai tanah Kanaan. Mereka sama-sama melihat hal yang sama, mereka mendengar yang sama, tetapi ada 10 orang yang responnya berbeda. Mereka akhirnya menimbulkan sebuah cerita yang membuat bangsa Israel itu jadi gelisah, jadi ketakutan. Untung ada 2 orang, siapa namanya? Ya, Yosua dan Kaleb yang berani maju, yang berani berkata jujur, sehingga bangsa Israel ini ditenangkan oleh mereka. Mereka bilang kalau memang di depan itu ada raksasa yang besar, tapi Tuhan itu berjanji akan memberikan kemenangan kalau kita melakukan taat dengan Tuhan. Nah, ketika kita bercerita gitu ya, tidak melebih-lebihkan sebuah cerita, itu bisa berdampak loh adik-adik. Ternyata bisa berdampak membuat orang lain itu jadi gelisah. Ternyata waktu kita jujur, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua adalah jujur membuat hati kita tenang. Katakan sama-sama, jujur membuat hati tenang. Yes. Pernah nggak kalian seperti ini? Suatu hari mungkin kayak tadi ya, yang cerita drama tadi. Pernah kalian bohong lalu, aduh aku gak berani ketemu sama mama. Aku gak berani ketemu sama papa. Soalnya aku tadi sudah bohong. Terus hati kita ini jadi, aduh kok gak enak ya. Gelisah, takut, gak ada sukacita, gak ada damai. Kalau ketemu langsung menghindar, takut gitu ya. Nah itulah kalau kita bohong, kalau kita nggak jujur, itu bisa mencuri sukacita di hati kita. Bisa mengambil yang namanya sukacita, damai, nggak happy. Lalu yang muncul adalah apa? Ketakutan, tertuduh, merasa bersalah. Itu akibat dari kalau kita mengambil keputusan untuk misalnya kita bohong. Nah, firman Tuhan katakan jujur itu bisa membuat hati ini tenang. Wow, ternyata jujur itu enggak gampang. Pasti ada akibatnya. Bisa kita dimarahi, ya kan? Kok aku pernah jujur tambah aku dimarahi.
Ingat firman Tuhan, Tuhan itu dekat dengan orang yang mau jujur hatinya. Hari ini kita mau sama-sama ambil keputusan untuk mau jujur apapun yang terjadi. Apapun baik itu bakalan dimarahi atau mungkin ada konsekuensinya apa gitu ya. Tapi kita mau tetap jujur. Membuat hati ini jadi tenang. Siapa yang mau tenang? Masa ada yang mau takut terus? Gak ada ya. Tapi kita mau tenang, ada damai meskipun lega gitu ya. Hati rasanya lega banget kalau kita itu berkata jujur. Seperti cerita teman kita ini. Kita akan dengarkan sama-sama. Seperti cerita teman kita ini itu menemukan sesuatu sampai hatinya ini gelisah. Sampai mamanya ini mengira bahwa dia sakit. Seperti apa ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Ada seorang anak perempuan bernama Caca yang sangat mengasihi mamanya. 2 minggu lagi, mamanya akan berulang tahun. Caca ingin sekali memberikan hadiah kepada mamanya. Caca memecah tabungan dan menghitung uangnya. Tabunganku hanya cukup untuk membeli tart saja. Padahal aku juga ingin membelikan mama sebuah tas baru. Sebab tas mama sudah rusak. Bagaimana ya? Beberapa hari kemudian, sepulang sekolah, Caca hampir menginjak sesuatu. Apa ini? Ternyata ada sebuah dompet. Caca melihat kiri, kanan, tidak ada orang yang memperhatikan. Lalu, Caca mengambil dompet itu dan dibawanya pulang. Sampai di rumah, Caca langsung masuk ke kamarnya. Dibukanya dompet itu. Dia terkejut karena ada uang yang cukup banyak. Dengan uang ini, aku bisa membelikan tas untuk mama. Di dalamnya juga ada KTP, kartu ATM, dan surat-surat lainnya. Ternyata, dompet itu milik seorang ibu yang tinggalnya tidak jauh dari sekolah. Kemudian, Caca menyimpan dompet itu di lemari bajunya. Seharian, hati Caca merasa sangat tidak enak. Mamanya heran melihat dia. Caca, kenapa kamu? Apa kamu sakit? Enggak, Ma. Aku hanya kecapean. Aku mau tidur dulu ya, Ma. Iya, cepat beristirahat ya. Di kamarnya, Caca mengeluarkan dompet yang ditemukan tadi. Hatinya menjadi sangat gelisah dan tidak tenang. Apa yang harus aku lakukan ya? Dikembalikan atau tidak? Kasihan ibu yang kehilangan dompet ini. Tapi aku juga ingin membelikan mama tart dan hadiah. Bagaimana ini? Caca semakin bingung dan merasa tidak enak hatinya. Akhirnya dia memutuskan untuk berdoa. Caca minta Tuhan menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, Caca teringat firman Tuhan yang disampaikan kakak di ibadah Eagle Kids. Dalam Amsal 3 ayat ke-32. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Wah, aku tidak mau jauh dari Tuhan. Aku mau jadi anak yang jujur. Berarti besok aku harus mengembalikan dompet ini. Mama, aku belikan kue tart saja deh. Keesokan harinya di sekolah, Caca memberikan dompet yang ditemukannya kepada ibu guru. Caca minta tolong agar ibu guru dapat menghubungi si pemilik dompet itu. Ibu yang punya dompet itu senang sekali dompetnya sudah ditemukan. Nah, adik-adik, ternyata kejujuran tadi bisa menenangkan hati ya. Bisa membuat orang-orang di sekitar kita itu juga merasakannya. Sekarang kalau kakak tanya, siapa yang lebih suka berteman dengan orang yang bisa dipercaya atau orang yang suka bohong? Yo, coba kalian jawab. Nah, kakak pasti yakin semua jawabannya adalah milih yang pengen berteman dengan orang yang jujur. Nggak mau punya teman yang suka bohong kan? Nah, cerita tadi juga mengajarkan kita. Ternyata waktu kita ambil keputusan untuk jujur, meskipun itu sulit, meskipun itu seharusnya enak di depan mata.
Tetapi karena kita mau jujur, kita melakukan yang terbaik. Apapun itu konsekuensinya, ternyata pertama Tuhan disenangkan. Kedua, membuat hati kita tenang. Dan yang ketiga, jujur itu bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, dari akibat-akibat yang buruk. Seperti apa ya? Kakak kasih contoh nih. Dulu waktu kakak kecil, kakak pernah mecahin piring gitu ya. Nah waktu mecahin piring, karena takut tadi, karena hati jadi gelisah, gak tenang. Lalu takut dimarahi, lalu kakak sembunyikan piringnya. Piringnya yang sudah pecah itu kakak sembunyikan. Sepanjang hari, karena bohong itu bisa mencuri sukacita kita, sepanjang hari itu kakak jadi, aduh gimana ya, kalau aku ngomong aku takut dimarahi. Kalau aku nggak ngomong, aku kelihatan mama langsung, hihihi. Mamanya sampai bingung, kenapa ini anak ini kok aneh? Ternyata kakak mau menyembunyikan sesuatu. Nah, itu membuat kakak nggak enak. Kakak belajar waktu itu bahwa harusnya langsung saat itu waktu pecah gitu ya piringnya. Harusnya kakak datang, sorry ma, ini piringnya pecah. Mungkin tadi aku buat mainan terus nggak sengaja. Biar jatuh. Nah, kalau seperti itu harusnya mama memaafkan nggak? Ya pasti, tapi kalau kakak sembunyikan, lalu kakak bohong seakan-akan tidak terjadi apa-apa, begitu ketahuan dan sungguhan, waktu dilihat, loh kenapa ini kok ada piring pecah di sini? Ups, ketahuan deh. Dan akhirnya waktu kakak bilang mengatakan yang sebenarnya, tapi sudah terlanjur bohong. Akhirnya orang tuanya kakak jadi marah. Gitu kenapa kok nggak dari tadi bilang? Kok harus bohong dulu? Kok harus ketahuan dulu baru kamu mau jujur? Nah akhirnya ya orang tua akhirnya jadi marah dan kakak harus menanggung konsekuensinya. Harus ada akibatnya. Adik-adik Kak Ji mau kasih tahu. Ternyata jujur dan bohong itu sama-sama ada akibatnya. Tetapi, ya perhatikan ya, tetapi bohong itu memberikan konsekuensi, memberikan akibat yang lebih buruk. So, hari ini kita mau pilih ya, untuk kita tidak bohong, apapun yang terjadi. Nah, kalau jujur itu bisa memberikan kita ini, menghindarkan kita dari konsekuensi yang buruk. Pernah nggak kalian seperti ini? Punya temen, terus temennya itu gini, aduh kakiku sakit. Lalu karena kita ini temennya ya, terus kita lari. Kenapa kakinya? Aku ambilin obat ya, tunggu gitu. Tapi ternyata waktu kita ambilin obatnya, teman kita itu tiba-tiba gini, kamu kena prank gitu. Waduh, marah gak kita? Sebel nih, gak enak punya teman kayak kamu. Nah kalau punya teman seperti itu, nextnya lalu mungkin minggu depannya terus dia gangguin kita lagi. Percaya gak? Gak mungkin percaya, kita pasti ada curiga. Jangan-jangan kamu ngeprank aku lagi ya? Kalau akhirnya kakinya sakit sungguhan, kira-kira ada yang percaya enggak? Enggak ada, karena terlalu sering gangguin orang lain. Kalau terlalu sering tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah ternyata tidak mengatakan yang sebenarnya itu juga bisa membuat orang lain itu enggak bisa percaya lagi sama kita. Tentu kan kita enggak mau ya orang lain itu enggak percaya sama kita. Firman Tuhan aja bilang, kalian itu harus jadi garam dan terang. Artinya apa? Kalian bisa dipercaya dimanapun kalian berada. Kalian bisa jujur dimanapun kalian berada. Ada orang kelihatan atau tidak kelihatan,
kalian memilih untuk jujur. Sama-sama dengan Kak Jiing katakan, I will tell the truth. Sekali lagi ya, I will tell the truth. Yes, I will tell the truth. Lalu ayat yang terakhir Kak Jiing mau sama-sama buka dan kalian kita baca di kitab Amsal. Amsal 23 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Tuhan disenangkan lewat perkataan jujur kita. Of course. Hati kita tenang. Yes. Lalu bagaimana dengan orang lain? Ternyata orang lain juga senang dekat dengan kita waktu kita berkata dengan jujur. Orang lain juga merasa happy dekat dengan kita. Bukan seperti cerita Alkitab tadi yang membuat bangsa Israel ketakutan. Enggak, tapi orang lain itu merasakan, wah enak loh berteman dengan orang yang bisa dipercaya. Berteman dengan orang yang jujur itu enak banget. Enggak ada bohong-bohongan. Kalau kita enggak suka dibohongi, jangan pernah membohongi orang lain. Kalau kita mau orang lain itu jujur kepada kita, baiklah kita juga harus berkata jujur kepada orang lain. Sekali lagi katakan, I will tell the truth. Yes, I will tell the truth. Apapun yang terjadi, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan berkata dengan jujur. Kakak ajak, kita sama-sama hari ini, kalau Tuhan itu mau dekat dengan orang yang jujur. Biar setiap kita ambil keputusan. Sejak kecil, Tuhan apapun yang terjadi, aku akan tetap berkata jujur. Apapun Tuhan, aku yang salah, aku enggak salah, aku tetap akan berkata jujur. Sampai aku besar nanti, sampai aku tua nanti Tuhan. Jujur itu harus melekat di hatiku. Kalau orang lain bisikin aku, kamu bohong aja, gak apa-apa bohong sedikit, biar gak dimarahi. No, aku tetap harus berkata jujur. Apapun yang terjadi. Karena Tuhan itu dekat dengan kita. Waktu kita jujur itu Tuhan seneng. Bayangin ya, Tuhan itu seneng dekat dengan kita kalau kita itu didapati jujur. Yuk sama-sama kita tutup mata ya. Kita sama-sama nyanyikan ya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Oh sahabat kami Tuhan, Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari.
Sekarang kakak ajak kalian taruh tangan di dada kalian. Nah, sama-sama ya, kita mau mengaku. Tuhan, mungkin kami pernah melakukan kesalahan. Mungkin kami pernah bohong Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami tahu kebenaran firman-Mu. Bahwa itu Tuhan senang dengan anak-anak, dengan kami yang jujur Tuhan. Dan hari ini kami mau mengambil keputusan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan tetap mau jujur Tuhan. Sulit bagi kami, tapi kami mau berusaha Tuhan. Biar Roh Kudus menolong setiap kami ketika kami mengambil keputusan untuk kami jujur Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami mau dekat dengan Tuhan setiap hari Tuhan. Pakai kami Tuhan, mulut kami biar Tuhan pakai untuk mengatakan sesuatu yang benar. Untuk tidak melebih-lebihkan sebuah cerita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami jujur, kami adalah anak-anak yang bisa dipercaya. Ketika kami jujur, Tuhan disenangkan. Ketika kami jujur, orang lain juga bersuka cita Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melakukan firman-Mu Tuhan. Kami akan pegang firman-Mu sampai kami besar nanti Tuhan. Apapun yang terjadi kami akan memilih untuk jujur. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Sekarang kalian boleh angkat kedua tangan kalian. Kakak akan berdoa berkat buat setiap kalian. Tuhan, kami minta berkati setiap adik-adik yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online Tuhan. Percaya Tuhan, apa yang mereka dengar tidak akan keluar begitu saja, tapi akan tertanam tinggal kuat Tuhan di dalam hati mereka. Mereka akan ingat kebenaran firman Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak yang selalu membawa damai dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati, biar berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus senantiasa akan menyertai mereka, menjadikan setiap mereka adalah God's top agent. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti yang aku bilang, coba aja tadi kita jujur. Pasti kita sekarang udah rasa tenang banget, gak ketakutan. Jujur meskipun nanti kita mungkin dimarahin, dihukum, bahkan mungkin kita gak dapat uang bulanan.
1 bulan loh nggak dapat uang jajan. Ya, gimana lagi, kita harus terima konsekuensinya, Olive. Ya udah deh, aku juga mau belajar buat jujur. Om. Eh. Hai Om. Hei kalian. Kalian masih belum tahu siapa yang pemilik bola ini? Om, jadi aku minta maaf dulu ya Om. Tadi sebenarnya itu kita main bola. Tapi nggak sengaja bolanya kelempar ke rumah Om karena kita mainnya terlalu keras. Kita nggak ada yang maksud untuk mecahin vasnya Om. Jadi kita minta maaf ya Om. Oh, jadi ini bola kalian ya? Kenapa kalian nggak ngaku dari awal? Ya Om, tadi kita bohong karena kita takut dimarahin. Tapi sekarang kita mau jujur Om. Dan kita juga siap untuk ganti rugi vasnya Om yang pecah dengan uang jajan kita. Dan kalau Om juga ada hukuman, kita juga siap menerima Om. Nah, gitu dong. Kalian mengaku ini adalah tindakan yang sangat benar untuk dilakukan. Ya sudah, sebagai hukumannya, Om ingin kalian membersihkan pecahan vas dari bola kalian ini. Dan kalian bersihkan sisa-sisa tanaman yang berserakan di rumah Om. Sembari kalian membersihkan rumah Om, nanti Om akan buatkan kalian jus jeruk yang segar. Nanti bisa kita minum sama-sama. Jadi kita nggak disuruh ganti vasnya beneran Om? Nggak usah, nggak apa-apa. Om punya vas itu banyak. Jadi kalian setelah membersihkan ini bisa segera minum jus jeruk yang Om buat. Oke, kalau gitu Om duluan membuat jus jeruknya dan nanti bolanya bisa kalian ambil di rumah Om. Oke Om. Oke, dadah anak-anak. Bye-bye Om. Wah, ternyata kita nggak diminta untuk ganti vas yang pecah. Iya, ternyata Omnya nggak segalak dan semenakutkan yang kita pikirkan. Wah, sekarang aku juga jadi lebih lega sih setelah kita ngaku. Ternyata dengan kita berkata jujur, hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan dengan jujur, itu mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang salah seperti berbohong. Dan jujur, itu menyenangkan hati Tuhan. I will tell the truth. Ayo katakan sama-sama. I will tell the truth. Gimana kalau sekarang kita langsung ke rumah Omnya, kita bersihin, terus kita bisa minum jusnya yang segar banget, yuk. Tunggu. Kita harus say bye-bye dulu sama teman-teman kita. Oh iya, lupa ya. Teman-teman, jangan lupa untuk ikut Eagle Kids Service ya minggu depan. See you and God bless you. Bye-bye. Bye-bye.